Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ramalia, NIM 021 angkatan 2022 dari kelas Penologi dan Viktimologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pemidanaan menurut UU nomor 1 tahun 2023. KUHP baru yang terdiri dari 2 buku, 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman ini membawa berbagai pembaruan hukum pidana material. Di antaranya, pembaruan hukum tersebut, salah satu yang paling penting yaitu mengenai ketentuan pedoman pemidanaan yang dirumuskan pada pasal 53-56 KUHP baru. Perumusan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai fungsi pengendali atau kontrol, pengarah sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofi, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Pedoman pemidanaan diharapkan dapat membantu hakim dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, baik faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan. Pedoman pemidanaan bermula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan, dan ancaman pidana merupakan bagian integral yang berfungsi sebagai merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari keseluruhan sistem pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan petunjuk arah bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial atau yudikatif bagi hakim. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendalian bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas, terarah, dan ada daya gunanya. Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru terdiri atas beberapa hal, yaitu ketentuan umum, pedoman pemidanaan bagi pelaku orang natural, pedoman pemidanaan bagi koperasi sebagai subjek tindak pidana, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, alasan pemberat, dan ketentuan lain tentang pemidanaan. Pedoman pemidanaan ini bermanfaat bagi hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dan membuat putusan hukum memiliki kebebasan atau kemandirian. Namun, kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Independensi itu hakikatnya tidak berada dalam ruang hampa. Ia terikat atau dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan imparsialitas, sehingga dalam konferensi internasional Commission of Justice dikatakan bahwa kebebasan peradilan independen judicial wajib diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan judicial accountability. Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan, termasuk di dalamnya integriti dan transparansi yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab kemasyarakatan. Dalam pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman pada pokok menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat.
Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Berdasarkan hal itu, maka dalam konteks peradilan pidana diperlukan suatu pedoman pemidanaan yang akan memberikan dasar, alasan, atau pertimbangan yang tepat dan benar bagi hakim dalam membuat setiap putusan hukum pidananya. Secara konkret, pedoman pemidanaan diatur dalam paragraf 2 bagian 1 bab 3 tentang pemidanaan, pidana, dan tindakan. Pedoman mendasar dalam menjatuhkan pidana bagi hakim dituangkan dalam pasal 53 yang terdiri dari 2 ayat, mengatur nilai harus dikedepankan oleh hakim dalam mengendali sebuah perkara, yaitu melakukan penegakan hukum dan keadilan. Namun jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam perspektif teoritis, pasal tersebut merupakan kristalisasi dari ajaran cinta hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo. Disebut bahwa terdapat 3 unsur cinta hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut harus dibangun dalam penalaran hukum seorang hakim secara seimbang. Kemudian dalam penerapannya, hakim melakukan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan ketiga unsur tersebut secara seimbang. Namun personalnya, saat praktiknya tidak menutup kemungkinan hakim mendapati situasi munculnya konflik pertentangan antara ketiga unsur tersebut. Konflik ini merupakan wujud dari apa yang disebut Gustav Radbruch sebagai efek hukum palsu. Bagaimana menggambarkan situasi tersebut sebagai konsekuensi dari terbatasnya jangkauan hukum tertulis atau peraturan perundangan yang dianggap selalu memiliki cacat bawaan dan cacat buatan, sebab perumusannya sekadar opnam, momen, dan unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, atau faktor pertahanan, keamanan yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang cepat. Ketika pertentangan antar unsur itu dihadapi hakim, berlakulah apa yang Gustav Radbruch ucapkan sebagai formula terakhirnya, yaitu pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum benar-benar tidak dapat diselesaikan sebagai kemungkinan hanya prioritas masyarakat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum. Ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan, artinya ketika
terjadi benturan utama antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Prinsip inilah yang kini termaksud dalam pasal 53 KUHP baru. Selanjutnya pasal 54. Selanjutnya dasar pertimbangan pemidanaan diatur pada pasal 54 ayat 1 KUHP baru. Pasal tersebut menentukan beberapa hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, yaitu yang pertama, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, B. motif dan tujuan melakukan tindak pidana, C. sikap batin pelaku tindak pidana, D. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, E. cara melakukan tindak pidana, F. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, J. pemaafan dan korban dan atau keluarga korban, K. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasalnya, pasal 54 ayat 1 KUHP menjelaskan manfaat batasan kondisi yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan, yaitu pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut, diharapkan pedoman yang dijatuhkan bersifat profesional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat 1 ini. Penjelasan ini tidak hanya menjelaskan manfaat pedoman pemidanaan, namun juga memberikan pemahaman terkait fungsi pedoman pemidanaan dan sistem hukum di Indonesia. Kemudian pasal 54 ayat 2 KUHP diatur asas retextual pardon atau judicial pardon melalui batasan pengecualian yang dapat dijadikan untuk tidak menjatuhkan tindak pidana atau tidak menggunakan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, yaitu ringannya perbuatan, keadilan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian. Ini adalah alasan penghapusan pidana atau alasan meniadakan hukuman. Pemberian maaf harus dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya pasal 55. Namun pada pasal 55 KUHP baru juga memberikan jaminan bahwa retextual pardon yang diatur dalam KUHP baru serta merta gugur, tidak diketahui dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan pemidanaan pidana. Ketentuan ini memberikan petunjuk bagi hakim untuk membuktikan bahwa pemanfaatan atau pidana harus diteliti lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk menciptakan kondisi pemaafan atau peniadaan. Selanjutnya pasal 56. Kategori pedoman pemidanaan selanjutnya adalah pedoman pemidanaan bagi terdakwa komparasi sebagai subjek tindak pidana. Terdapat beberapa hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim yang menjatuhkan pidana bagi korupsi. Ketentuan tersebut dituangkan pada pasal 56 KUHP baru, yaitu tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, tingkat
keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, kooperasi, dan atau peran memberikan pemerintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaatan ke korporasi. Lamanya tindak pidana yang telah dilakukan. Frekuensi tindak pidana oleh korupsi. Bentuk kesalahan tindak pidana, keterlibatan penjabat, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.